Karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati, ya kita tidak mau menghalalkan segala cara. Prototipe yang kita sudah sukses selama ini bahwa mereka bergabung karena kecintaan kepada tentu merah putih. Neno Macuca pula tak ada darah Malaysia. Apa benda ni weh? Berikutan keputusan FIFA kekalkan sanksi ke atas FIM, keluar 2 lagi berita buruk. Dia bilang kalau dia keturunan Malaysia dari akar kakek neneknya. Ya, template. Situ pemain bola apa pejabat? Tahu nggak bedanya pemain bola sama pejabat? Kalau pemain bola jago giring bola. Kalau pejabat jago giring opini. Karena ini kan 7 pemain ini dan ada yang saya baca nggak tahu bener atau nggak, pemain udah marah karena mereka nggak bisa main di klubnya. Iya, yang di Spanyol udah nggak boleh main ya? Nggak, di soalnya nggak boleh, di JDT nggak, di Johor nggak bisa main. Ada sikap beberapa pihak yang mungkin cemburu dan risau tentang kebangkitan Harimau Melaya. Kasih bukti, kasih ke media, jangan ngomong doang. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make it. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi yang mempertegas bahwa Malaysia akan tetap menerima rangkaian hukuman berat terkait skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Pengumuman ini dirilis setelah proses penyelidikan mendalam yang berlangsung beberapa pekan melibatkan sejumlah pihak mulai dari komite disiplin hingga investigasi independen. Dalam pengumuman yang mengguncang publik tersebut, FIFA memastikan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM telah terbukti melakukan pengurusan dokumen ilegal yang digunakan untuk mempercepat naturalisasi beberapa pemain yang kemudian berlaga dalam kompetisi resmi. Sejumlah laporan yang dikumpulkan oleh tim investigasi menyatakan bahwa telah terjadi pengaburan data kelahiran serta penyampaian informasi tidak akurat dalam rangka memperkuat skuad timnas. Sebagai akibatnya, FIFA menjatuhkan sanksi tegas berupa larangan tampil dalam beberapa laga internasional sampai batas waktu yang belum ditentukan. Selain itu, FAM juga diwajibkan membayar denda administrasi dalam jumlah besar yang dinilai sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Tidak berhenti di level global, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC turut mengambil langkah tambahan dengan menjatuhkan hukuman berupa pengurangan poin dalam ajang kualifikasi Piala Asia. Pengurangan poin tersebut menjadi tamparan keras bagi Malaysia yang awalnya menargetkan untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Dengan hukuman ini, peluang Malaysia diperkirakan anjlok drastis dan menempatkan mereka di posisi sulit dalam sistem kompetisi. Kekecewaan meluas di Malaysia. Di Malaysia sendiri, keputusan FIFA dan AFC tersebut menimbulkan gelombang kritik besar. Pengamat sepak bola Malaysia mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan FAM mencerminkan buruknya pengelolaan administrasi di tubuh federasi. Mereka menilai bahwa tindakan gegabah dan minimnya ketelitian dalam mengverifikasi dokumen penting telah berakibat fatal baik bagi tim nasional maupun citra nasional. Ini bukan semata persoalan teknis, tetapi menyangkut martabat dan integritas negara, jelas salah satu pengamat olahraga nasional. Ia menambahkan bahwa tindakan memanipulasi dokumen demi meningkatkan kualitas skuad merupakan langkah yang tidak bermoral dan mempermalukan Malaysia di mata dunia. Sejumlah pihak kini mendesak FAM untuk melakukan penataan ulang secara total demi mencegah munculnya kasus serupa di masa mendatang. Mereka menilai saat ini merupakan momentum tepat untuk mereformasi struktur organisasi, memperkuat pengawasan internal, dan memastikan profesionalisme dalam seluruh aspek pengelolaan tim nasional. Dampak fatal terhadap peluang Malaysia. Dengan pengurangan poin yang dijatuhkan AFC, nasib Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 menjadi semakin terpuruk. Para analis menilai bahwa Malaysia nyaris kehilangan peluang untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2027 mengingat ketatnya persaingan di zona Asia. Di samping itu, kegagalan lolos ke turnamen besar juga akan memberikan efek domino terhadap perkembangan sepak bola nasional, terutama dari segi pendanaan, minat sponsor, serta antusiasme supporter.
Sejumlah pejabat di tubuh FAM bahkan disarankan untuk segera mengundurkan diri. Mereka dinilai telah gagal menjalankan tugas pengawasan dan membiarkan manipulasi dokumen terjadi. Banyak suara menyerukan agar kepemimpinan FAM diganti oleh sosok yang lebih berintegritas dan memiliki kompetensi untuk menyelamatkan masa depan sepak bola Malaysia. Usulan agar FAM membatalkan upaya banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga semakin menguat setelah sebelumnya FIFA menolak banding FAM. Putusan FIFA menyatakan dengan tegas bahwa FAM bersalah atas pemalsuan dokumen terkait 7 pemain naturalisasi yang digunakan dalam FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia 2027. Kendati demikian, Presiden FAM Datuk Yusuf Mahadi tetap bersikukuh menyatakan bahwa pihaknya akan membawa kasus ini ke KAS. Namun langkah tersebut menuai hujan kritik dari berbagai tokoh sepak bola nasional. Mereka menilai bahwa langkah banding bukanlah upaya menyelamatkan kehormatan, melainkan sekedar memperpanjang penderitaan dan rasa malu nasional. Seorang jurnalis terkemuka di Malaysia menyebut bahwa mempertahankan banding sama saja dengan menunda kenyataan pahit bahwa Malaysia memang bersalah. Melanjutkan upaya hukum ini adalah keputusan yang tidak bijaksana, tegasnya. Ia menambahkan bahwa justifikasi Malaysia dalam kasus ini sangat lemah untuk bisa digunakan sebagai dasar pembelaan. Hilangnya kepercayaan publik. Bagi sebagian besar masyarakat, skandal ini merupakan titik terendah dalam sejarah sepak bola Malaysia. Kepercayaan publik terhadap FAM merosot tajam. Para pendukung berharap agar skandal ini dapat segera berakhir sehingga fokus dapat kembali diarahkan pada pembinaan pemain muda dan peningkatan kompetisi lokal. Berbagai pihak menilai bahwa konsekuensi paling serius dari kasus ini bukanlah larangan tampil ataupun denda, namun hilangnya rasa percaya yang selama ini dengan susah payah dibangun. Reputasi federasi tergerus, sementara citra Malaysia di kancah olahraga internasional tercoreng. Sejumlah tokoh menyatakan bahwa situasi ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan memecat 1 atau 2 individu. Terjadi pembusukan sistemik. Oleh karena itu, mereka mendesak seluruh jajaran Komite Eksekutif FAM untuk mundur demi memberikan kesempatan bagi generasi baru yang lebih bersih dan profesional. Dampak langsung pada pemain naturalisasi. Kasus ini juga berdampak langsung terhadap karir beberapa pemain yang dinilai terlibat dalam proses naturalisasi ilegal. Salah satu yang paling terdampak adalah Gabriel Palermo, pemain naturalisasi usia 23 tahun yang sebelumnya dipinjamkan ke klub Unionistas de Salamanca di Spanyol. Usai FIFA menjatuhkan sanksi terhadap pemain tersebut, Unionistas de Salamanca mengumumkan pemutusan kontrak peminjaman Palermo. Keputusan itu diambil setelah klub menerima pemberitahuan resmi dari FIFA pada 25 September. Banding yang diajukan Palermo ditolak pada 3 November, sehingga tidak ada lagi opsi untuk melanjutkan karir di klub tersebut. Dalam pernyataan resminya, Unionistas de Salamanca menyampaikan terima kasih kepada sang pemain atas dedikasinya selama beberapa bulan terakhir. Klub juga menegaskan bahwa kesepakatan pemutusan kontrak tidak menimbulkan beban finansial bagi kedua belah pihak. Tidak lama berselang, CD Tenerife selaku klub pemilik Palermo turut mengambil langkah serupa dengan memutuskan kontrak pemain tersebut. Lewat akun resmi mereka di platform X, Tenerife menyatakan bahwa kontrak Palermo secara resmi berakhir pada 7 November. Nasib Palermo menjadi contoh nyata bagaimana tindakan FAM telah berdampak luas, tidak hanya pada tim nasional tetapi juga karir individu. Banyak yang menilai bahwa sanksi keras ini dapat menghambat peluang pemain berbakat untuk berkembang di kancah internasional. Kasus ini menandai betapa seriusnya konsekuensi dari manipulasi dokumen dan menjadi pelajaran pahit tidak hanya bagi Malaysia, tetapi juga negara lain. Seruan reformasi total. Dengan semakin kuatnya tekanan publik, sejumlah tokoh sepak bola Malaysia menyuarakan perlunya reformasi total di tubuh FAM. Mereka menilai bahwa kejadian ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan perubahan drastis terhadap sistem pengelolaan federasi.
Berbagai usulan diajukan, mulai dari restrukturisasi manajemen, peningkatan transparansi, hingga penempatan orang-orang berintegritas tinggi di posisi strategis. Banyak yang menilai bahwa tanpa perubahan signifikan, sulit bagi FAM untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memperbaiki citra di mata dunia. Para analis juga menyoroti pentingnya memperbaiki sistem pengelolaan dokumen dan verifikasi data pemain demi menghindari pelanggaran serupa. Mereka menegaskan bahwa pembenahan menyeluruh harus dilakukan dalam hal administratif, regulasi, hingga penegakan disiplin. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so